Selamat datang di video belajar Golang. Di video kelima ini, kita akan membahas apa itu Golang concurrency, serta bagaimana cara membuatnya. Sebelum kita melangkah jauh untuk mengenal concurrency, mari kita pahami analoginya terlebih dahulu, agar kita bisa kebayang bagaimana concurrency ini bekerja. Bayangkan terdapat satu koki di sebuah restoran, dan koki tersebut bekerja sendiri, maka dia harus melakukan semua pekerjaan satu persatu dan berurutan. Misalnya, memotong sayuran, kemudian setelah selesai merebus air, setelah itu menggoreng daging, dan seterusnya. Hal tersebut dapat dilakukan, namun membuat prosesnya begitu lama dan tidak efisien. Nah, concurrency adalah seperti memiliki beberapa koki yang dapat bekerja bersamaan. Ada koki yang merebus air, ada yang memotong sayuran, dan yang lainnya. Sehingga makanan dapat tersaji dengan jauh lebih cepat karena setiap koki bekerja secara bersamaan tanpa menunggu satu sama lain. Selanjutnya kita pelajari beberapa istilah yang ada di dalam Golang concurrency. Yang pertama adalah goroutine. Dalam analogi tadi, goroutine di sini adalah koki, yaitu sebuah fungsi yang bisa berjalan bersamaan dengan fungsi yang lainnya. Karena goroutine ini sangat ringan, kita bisa membuat ribuan bahkan jutaan untuk dijalankan bersamaan tanpa membebani sistem yang kita miliki. Untuk membuat goroutine sendiri sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan go di depan pemanggilan sebuah fungsi. Ini adalah contoh untuk membuat concurrency di Golang. Nah, jadi kita bisa menambahkan go, kata kunci go di sini, sebelum memanggil sebuah function, dan ini nanti akan dijalankan secara paralel gitu ya. Agar lebih jelas kita praktekkan langsung. Yang pertama, kita buat project Golang terlebih dahulu. Jadi buka file explorer, kita bikin folder baru di sini. 5 Golang belajar. Setelah itu kita inisialisasi project Golang ini dengan cara klik kanan, open terminal. Kita ketikkan go mode init Golang H5 ini ya, enter. Nah, setelah udah diinisialisasi, kita buka di Visual Studio Code. Oke, seperti biasa kita membuat main filenya. Tulis dulu package main, kemudian kita import. Kebutuhan kita untuk sekarang kita butuh FMT untuk mencetak ke layar ya. FMT. Nah, kita ikuti contohnya tadi. Nah, di sini kita bikin sebuah fungsi bilang ya, di mana fungsi bilang ini menampilkan pesan. Kemudian kita butuh time. Oh, kita di sini butuh time sleep. Jadi kita butuh import time juga. Oke, sekarang kita bikin fungsinya. Di sini dia menampilkan pesan sebanyak 5 kali. Jadi kita pakai perulangan. For i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. FMT titik. Kita tampilkan pesannya. Kemudian kita sleep dulu. Time titik sleep. Berapa second? Kita lihat 500 millisecond ya. Time millisecond. Oke, sekarang kita coba running di fungsi mainnya, main function. Find main function. Nah, di sini kita buat agar fungsi yang kita buat, fungsi bilang ini, dia berjalan menggunakan goroutine dengan cara go bilang hi.
Nah, di saat yang bersamaan kita juga akan mencetak sebuah sapaan ya yang tidak menggunakan goroutine. Kita langsung print saja fmt. Yang sebenarnya terjadi adalah goroutine di sini tidak hanya satu ini saja, tapi fungsi main ini dia memiliki goroutine-nya sendiri. Kita coba lihat hasilnya. Kita run main.go. Nah, hasilnya adalah di sini yang keluar adalah kamu. Pertanyaannya, di mana hi ini? Nah, seperti yang saya bilang tadi, fungsi main ini dia itu memiliki goroutine-nya sendiri. Jadi karakternya goroutine itu dia tidak akan menunggu goroutine yang lain sampai selesai. Jadi dia akan berjalan bersamaan. Ketika fungsi main ini selesai dieksekusi, dia akan selesai. Dia tidak akan memperdulikan goroutine yang lainnya. Itu kenapa tadi saya butuh time sleep, karena goroutine ini dieksekusi dengan sangat cepat. Seperti yang kita tahu bahwa terdapat kekurangan di goroutine ini ya. Jika main selesai terlebih dahulu, program kita akan langsung berhenti tanpa peduli goroutine yang lain sudah selesai. Maka dari itu kita butuh cara untuk menunggu agar semuanya selesai terlebih dahulu. Disinilah kita butuh yang namanya wait group. Dari analogi kita tadi, wait group ini bertindak sebagai seorang manajer koki yang memiliki daftar tugas. Tugasnya sendiri adalah manajer ini menambahkan tugas ke koki. Kemudian ketika koki bilang tugasnya sudah selesai, manajer ini akan mencoret satu daftar tugasnya. Nah, setelah itu manajer akan menunggu sampai semuanya tercoret. Untuk mengimplementasikannya, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kita perlu sebuah sinkronus di sini ya. Jadi kita coba bikin fungsi nanti pekerja. Kemudian dia memiliki parameter integer dan juga si wait groupnya. Kemudian kita pastikan bahwa ini nanti selesai. Ketika dia dieksekusi, dia selesai semua menggunakan diver wait done. Kemudian di sini kita sleep 1 second. Nah, di sini di function main-nya kita akan membuat manajernya itu dengan cara kita menginisialisasi wait groupnya. Kemudian kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan. Kemudian baru kita jalankan fungsinya menggunakan goroutine. Agar lebih jelas kita praktek saja. Nah, di sini kita import dulu ya. Kita butuh import yang namanya sing buat fungsi pekerja dengan parameter kita butuh yang namanya ID pekerjanya ya. Kemudian di sini kita juga butuh wait groupnya. Nah, di sini apa tanda bintang ini? Tanda bintang ini adalah pointer. Jadi dia akan mengarah ke sinkronus yang ini. Artinya wait group ini dia akan menyimpan alamat memori dari sing ini. Jadi dia tidak benar-benar membuat sebuah kelas baru atau objek baru gitu ya. Jadi dia hanya mengambil alamat langsung dari sumbernya. Istilahnya gitu. Itu adalah fungsi pointer. Jadi dia mendapatkan nilai dengan cara menyimpan alamat memori dari data referensinya. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Di sini kita pastikan dulu diver. Ketika fungsi ini dieksekusi, kita pastikan dia selesai sepenuhnya. Jadi untuk memastikannya kita pakai diver wg titik dan nah, dia akan dieksekusi terakhir. Kemudian baru kita coba fmt bekerja. Nah, kita time sleep dulu. Time titik sleep sekitar berapa? 1 second. Kemudian baru kita kasih tahu kalau sudah selesai. Nanti titik
Oke, selanjutnya coba kita pakai di sini ya. Yang pertama, kita harus inisialisasi si manajernya atau wait groupnya ya, dengan cara var wg atau wait group ya. Kita ambil dari sing titik wait group. Kita coba tambahkan 3 tugas lah ya. For i 1 i kurang dari sama dengan 3 i plus plus. Nah, untuk menambahkan tugas kita bisa menggunakan wg titik add kemudian 1 ini ya. Nah, baru setelah kita tambahkan tugasnya, kita akan jalankan fungsinya menggunakan goRoutine. Go pekerja, oke, i, kemudian, nah apa ini? Simbol n, kemudian diikuti dengan variabel wg-nya. N di sini dia akan menangkap nilai dari pointer. Jadi ketika kita di sini itu menggunakan pointer, otomatis kita tidak bisa langsung mengambil datanya karena yang disimpan di sini itu adalah alamatnya. Sehingga untuk menangkapnya kita perlu simbol n. Kalau kita nggak pakai n di sini, dia akan error. Jadi kita harus pakai n. Seperti tugasnya yang tadi ya. Jadi ketika manajer ini sudah menambahkan tugasnya, kemudian dieksekusi oleh pekerja, maka si manajer ini akan menunggu dulu sampai semua tugasnya itu sudah selesai. Jadi di sini kita fmt menunggu selesai, kemudian kita di sini wait, kita menunggu semua pekerjaan itu sudah selesai semua. Coba kita eksekusi. Pekerja mulai 1, 3, 2, dia nggak urut ya karena concurrency itu dia bekerja secara bersamaan. Kemudian selesainya juga nggak sama semua, ada yang 3 terlebih dahulu. Kalau kita lihat dia di sini bekerja secara paralel ya, jadi dia nggak dieksekusi satu persatu. Oke, sekarang koki kita sudah bisa mulai berjalan mengerjakan tugas masing-masing. Namun bagaimana ketika seorang koki ini berkomunikasi? Disinilah kita butuh yang namanya channel, yang kita gunakan sebagai mengirim dan menerima sebuah data antar goRoutine. Secara default, pengiriman dan penerimaan data ini bersifat blocking, yang artinya jika kita mengirim data, goRoutine akan terus berjalan sampai ada goRoutine lain yang siap menerimanya. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah contoh kode untuk mengirim dan menerima data dari channel. Kita langsung praktekkan. Jadi ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu untuk menggunakan channel ini. Yang pertama, untuk mengirim data, kita bisa menggunakan sintaks channelnya, data. Nah, kalau menerima data, kita pakai yang namanya variabel dulu. Misal di sini adalah result chn. Ini adalah mekanisme dasar untuk mengirim data dan juga menerima data. Selanjutnya coba kita buat contoh yang tadi. Di fungsi main kita akan buat channelnya terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuat channelnya, misal message dengan make chain. Nah, channelnya ini tipe datanya apa? Di sini string saja dulu. Jadi kita bisa mengirim channel dengan tipe data yang kita tentukan. Nah, kemudian kita akan buat sebuah anonymous function ya untuk mengirimkan data func. Tapi anonymous functionnya ini kita jalankan secara goRoutine atau concurrency gitu ya, dengan cara go. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menangkap datanya. Untuk menangkap data kita bisa menggunakan msg sama dengan message. Nah, ini adalah cara untuk menangkap datanya.
kemudian kita print saja langsung. Coba kita running. Nah, di sini menerima pesan ping. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memiliki banyak koki? Tentu komunikasi yang dilakukan antar koki pasti banyak, sehingga kita perlu menangani jumlah komunikasi yang banyak itu. Untuk menangani jumlah komunikasi yang banyak itu, kita memerlukan yang namanya select. Jadi contohnya di sini kita bikin dua komunikasi ya, channel 1 dan channel 2. Kemudian di sini untuk menangkap datanya kita menggunakan select gitu. Agar lebih jelas kita praktekkan. Oke, kita bikin ch1 make chain string, ch2 make chain string. Kita akan mengirimkan pesan ya ke kedua channel ini dengan cara menggunakan anonymous function. Caranya adalah kita jalankan secara concurrency menggunakan routine. Nah, kita juga membuat untuk yang channel 2. Kita coba 2 second, atau di sini kita coba 2 second, di sini kita coba 1 second. Jadi kita lihat mana yang dieksekusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita terima datanya. Nah, untuk menerima kedua data ini kita pakai for loop ya. Jadi kita sudah tahu di sini bahwa data yang ada di channelnya ini ada 2 data gitu ya. Jadi kita sudah tahu. Tapi kalau kita misal kedepannya nggak tahu datanya itu ada berapa, kita bisa menggunakan for tapi langsung menggunakan select seperti ini. Nah, ini kalau misal datanya kita nggak tahu ada berapa, tapi di sini kasusnya kita udah tahu bahwa channelnya ada 2, otomatis data yang kita terima itu ada 2 ya. Jadi sehingga kita pakai for loop. For i sama dengan 0, i kurang dari 2 i plus. Nah, di sini kita menggunakan select untuk menangkap datanya. Kemudian kita menggunakan case message 1 ya. Itu kita ambil datanya dari ch1. Nah, di sini kita print message 2. Di sini case 2 message msg2. Nah, kita cetak seperti ini. Coba kita running. Nah, di sini dia yang dieksekusi adalah pesan dari 2 sama kemudian pesan dari 1. Nah, benar ya. Jadi di sini pesan dari 2 itu lebih cepat sehingga dia dieksekusi terlebih dahulu, kemudian baru pesan dari 1. Karena di sini dia ada perbedaan time slip nih, 1 second sama 2 second. Sebenarnya masih ada masalah ketika kita menggunakan goroutine, yaitu kondisi di mana beberapa goroutine mencoba untuk mengubah data yang sama persis pada saat yang bersamaan, dan ini disebut dengan race condition. Untuk menangani hal ini, kita bisa menangani menggunakan mutex atau mutual exclusion. Mutex memiliki fitur lock unlock. Jadi ketika ada goroutine yang merubah data kita secara bersamaan, kita bisa melakukan lock terlebih dahulu ketika kita merubah data, kemudian setelah kita merubah data, kita bisa meng-unlocknya.
Ini adalah cara untuk membuat mutex. Di luar sini kita bikin variabel global ya, variabel misal counter integer. Nah, di main function ini coba kita terapkan mutex. Tapi sebelum itu kita harus menginisialisasi wait group dan juga mutexnya. Kita butuh wait group di sini. Jadi di bawah kita sudah menginisialisasikan. Kita pindah ke atas. Dan juga kita butuh var sing titik mutex. Kita akan merubah data counter ini dengan cara looping ya. Jadi 1 sampai 1000. Nah, sebelum kita counter ya, kita tambahkan tugas dulu ke si manajernya atau wait groupnya dengan cara wiki.add 1 di sini. Nah, kemudian baru kita menjalankan untuk nge-counter ini, variabel ini. Go file. Nah, di sini sebelum kita merubah data ya, kita harus melakukan log terlebih dahulu. Log. Baru kita counter, kita plus ya, kita counter. Kemudian setelah kita merubah data, kita mengunlock lagi. Tapi di sini kita harus memastikan bahwa ini selesai. Jadi kita pakai diver wg dan setelah kita melakukan operasi untuk nge-counter ini sebanyak 1000 kali, kita coba untuk menunggunya sampai semuanya selesai dengan cara wg.wait. Kemudian kita print ya berapa hasilnya di counter. Nah, sekarang kita coba running. Tuh, dia benar 1000. Kalau kita nggak pakai log unlock ini, coba kita nggak pakai, kita running ulang. Nah, dia kita komen ini sama tuh, dia nggak konsisten. Di awal dia 1000 benar, ketika di running lagi dia jadi 964. Itu menandakan ada sebuah goroutine yang mencoba untuk merubah nilainya secara bersamaan sehingga terjadi yang namanya race condition. Terkadang saat kita memulai sebuah pekerjaan di goroutine, di tengah jalan atau prosesnya kita ingin membatalkan, misalnya user menutup browser. Bagaimana cara kita memberitahu goroutine untuk berhenti? Untuk melakukan hal itu, kita akan menggunakan yang namanya konteks. Ini adalah cara standar di Golang untuk mengirimkan sinyal pembatalan, batas waktu, dan data antar goroutine. Jadi di sini kita membuat sebuah fungsi ya, pekerjaan panjang. Kemudian ada parameter konteks. Di sini kita selectnya. Di sini ketika kita tidak tahu berapa data yang masuk, jadi kita langsung menggunakan for select. Kemudian kita kirimkan ctx selesai gitu ya. Berarti ada sinyal bahwa ini selesai gitu. Nah, defaultnya dia akan berjalan terus. Nah, baru di sini kita ambil nilai dari konteks with cancel. Jadi di sini dia akan mengembalikan dua nilai, yaitu ctx-nya itu sendiri, konteksnya itu, dan juga kita bisa cancel. Baru kita jalankan fungsi ini dengan mengirim konteksnya. Di sini coba kita time sleep 2 second. Kemudian baru kita cancel di sini. Jadi kita mengirim perintah untuk fungsi ini dia agar berhenti. Nah, setelah itu kita tunggu 1 second untuk memastikan semuanya selesai. Kita praktekkan.
Di sini kita akan buat sebuah fungsi pekerjaan panjang terlebih dahulu. Pekerjaan panjang ini memiliki parameter yaitu konteks titik konteks. Setelah itu kita lakukan for, ya, kita tangkap pesannya for select case-nya. Jika kita menerima sebuah sinyal untuk berhenti, fmt, kita cetak aja langsung fmt finan return. Nah, default pekerjaannya masih berjalan. Kemudian kita time sleep, ya, time titik sleep sebanyak 500 milisecond. Nah, kemudian coba kita gunakan di main function. Yang pertama, kita harus membuat konteksnya. Konteks cancel sama dengan konteks titik with cancel dan konteks background. Kemudian kita jalankan fungsinya menggunakan rutin pekerjaan panjang, kita kirimkan konteksnya. Kemudian kita time sleep selama 2 second, baru kita cancel di sini. Cancel. Nah, setelah itu kita time sleep lagi. Sleep 1 second untuk memastikan semuanya selesai. Baru kita fmt pekerjaan selesai. Sudah. Coba kita running. Error konteks. Oh, di sini kita typo, ya. Konteks. Nah, kita run ulang. Nah, ketika dia akan selama 2 second dia berjalan terus. Kemudian ketika dia menerima sinyal untuk selesai, dia selesai, semua pekerjaan selesai. Seperti itu cara kita untuk memberhentikan goroutine dari prosesnya. Cukup sekian materi tentang golangkan currency. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video selanjutnya.